Sejak kami berdua belum menjadi politisi. Saya ketika itu masih aktif sebagai perwira TNI, sedangkan Mas Anies Baswedan sebagai tokoh intelektual, akademisi, yang juga sudah cukup sering berdiskusi tentang berbagai banyak hal, isu-isu kebangsaan hari ini dan di masa depan. Kemudian takdir mempertemukan kami kembali dalam sebuah kontestasi pemilihan gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 yang lalu. Tapi saya mengatakan itulah indahnya persahabatan kami, tidak retak sedikit pun akibat sebuah kompetisi, bahkan sebaliknya setelah Pilgub berakhir kami justru semakin dekat dalam membangun visi dan misi bangsa ke depan. Kami juga sering bertatap muka dalam berbagai kesempatan, memang tidak semuanya diketahui oleh publik, tetapi dalam berbagai pertemuan tersebut kami tentu membangun semangat yang kuat untuk sama-sama membawa perubahan dan perbaikan di negeri ini. Secara pribadi, saya juga menyampaikan bahwa semoga kedatangan Mas Anies ini juga semakin mendekatkan beliau. Saya tadi mengatakan semakin dekat dengan keluarga besar Partai Demokrat. Beliau sendiri adalah salah satu peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat di tahun 2013-14 yang lalu. Jadi sekali lagi kebersamaan ini bukanlah baru saja kita jalin, tetapi sudah cukup lama. Nah, sekarang tentu dalam konteks yang sedikit berbeda. Saya baru saja kembali dari perjalanan ke Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta untuk melantik para ketua DPC Partai Demokrat di wilayah tersebut, termasuk melakukan dialog rakyat untuk bisa mendengarkan aspirasi mereka. Saya menangkap ada semangat yang sama di sana-sini bahwa masyarakat kita yang tentu berharap Indonesia lebih baik ke depan. Isu-isu di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, termasuk isu-isu dalam demokrasi dan kebebasan sipil, serta penegakan hukum dan keadilan. Kita semua berharap masyarakat Indonesia juga bisa semakin baik hidupnya dari waktu ke waktu. Kita juga tentu tetap menunjukkan kepedulian kita, empati kita, dan saya mengapresiasi Mas Anies sampai dengan masa-masa menjelang akhir jabatannya masih bekerja keras, tidak mengenal waktu untuk melayani masyarakat Jakarta. Tadi malam juga kita ikuti beliau hadir di tengah-tengah warga atas musibah banjir yang sempat ada korban jiwanya. Ini menunjukkan bahwa Mas Anies memiliki leadership in crisis. Memimpin dalam krisis itulah yang dibutuhkan juga dalam membangun bangsa ini ke depan. Kita tentu juga mendoakan yang terbaik, semoga husnul khotimah kepada para korban, termasuk atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang. Semoga yang meninggal dunia diberikan tempat yang terbaik, keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, dan kemudian kita tuntut dilakukannya investigasi secara menyeluruh bagi mereka yang seharusnya bertanggung jawab. Namun kembali lagi kepada pertemuan siang hari ini, silaturahim semoga bisa menjadi awal yang lebih baik untuk kebersamaan kita semua ke depan, mengusung perubahan dan perbaikan untuk Indonesia yang semakin baik. Indonesia terlalu besar untuk hanya dipikirkan oleh 1-2 orang, 1-2 kelompok saja. Kita ingin Indonesia semakin maju dan sejahtera. Ini pekerjaan besar lintas generasi, lintas kepemimpinan. Oleh karena itu, segala hal yang baik kita lanjutkan, kita tingkatkan. Tetapi kalau ada yang kita rasakan belum baik, ya harus kita perbaiki. Bukankah itu semangat dari keberlanjutan dan perubahan, continuity and change? Mas Anies memiliki visi dan spirit yang sama. Oleh karena itu, tidak heran ketika chemistry yang terjadi juga makin kuat karena kami dipertemukan oleh visi, misi, prinsip, dan etika untuk memajukan bangsa ke depan. Akhirnya,
saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua kader Partai Demokrat yang telah pagi, siang, malam menunjukkan komitmen, kebersamaan untuk bukan hanya membela kedaulatan partai kita, tetapi juga membela kepentingan masyarakat kita. Mereka yang ingin perubahan dan perbaikan. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama apa yang ingin disampaikan oleh Mas Anies Baswedan dalam rangka mewujudkan visi misi besar itu bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ahaye yang saya banggakan, dan kita ingat bagaimana dalam perjalanan pemerintahan ketika demokrasi dijaga, ketika institusi ditegakkan, ketika transparansi, good governance dipertahankan. Kami melihat Mas Ahaye meneruskan tradisi itu yang dibangun di masa Pak SBY ketika Partai Demokrat pada waktu itu menjadi partai yang memberikan peran dominan. Kita ingin agar tradisi itu terus terjaga. Tradisi menjaga demokrasi, menjaga sportivitas, menjaga kesetaraan di dalam semua aspek. Dan itu juga yang kita banyak bahas selama ini. Jadi dalam diskusi kita ingin berbicara tentang bagaimana ada keberlanjutan atas apapun yang sudah dikerjakan, tapi juga kita harus melakukan perubahan untuk kebaikan bagi semuanya. Dan ini tadi disampaikan tidak mungkin dikerjakan sendirian. Tidak mungkin dikerjakan sendirian. Ini harus dikerjakan bukan 1 orang, bukan 2 orang, bukan 5 orang, bukan 10 orang. Ini perlu dikerjakan berjuta-juta orang secara bersama-sama. Karena itulah silaturahmi pada pagi hari ini bukanlah sebuah akhir. Ini insya Allah menjadi awalan baru. Awalan baru. Tapi juga ini bukan hal yang baru. Karena seperti disampaikan, kita berinteraksi sudah amat panjang. Ketika Mas Ahaye masih berada di tugas TNI, saya berada di kampus, kita sudah berinteraksi. Begitu juga dan begitu banyak teman-teman di jajaran kepengurusan Partai Demokrat. Kita berinteraksi panjang, tapi justru karena interaksi panjang itu terbangun intimasi, terbangun trust. Ketika ada kepercayaan, ada kedekatan, maka perjalanan panjang bisa kita lewati bersama-sama. Nah, sekarang saya sampaikan tadi memulai awalan baru, bukan baru, ini awalan yang baru. Karena kita sudah berjalan selama ini bersama-sama, insya Allah dengan obrolan yang kita sudah lakukan tadi, insya Allah nanti kita akan ada kelanjutannya, dan harapannya kelanjutannya itu akan membuat arah untuk kemajuan Indonesia yang lebih baik ke depan. Kita semua sedang dalam percakapan apa yang sudah dilakukan oleh Partai Nasdem. Sekarang kita berbicara juga dengan teman-teman di Demokrat. Insya Allah nanti percakapan juga meluas dengan PKS yang mudah-mudahan nanti membangun sebuah aliran baru di dalam kita membangun Indonesia yang lebih baik. Percakapan ini semua bagian dari tanggung jawab kita. Kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk membuat Indonesia lebih baik. Dan kita semua ingin menjalankan amanat ini, apapun amanat yang diembankan dengan sebaik-baiknya. Saya ingin sampaikan sekali lagi, Mas Ahaye yang saya hormati dan seluruh keluarga besar DPP Demokrat. Saya menyampaikan terima kasih, apresiasi. Sebuah awalan baru yang amat mengesankan. Insya Allah ini benar-benar memperkuat ikatan silaturahmi kita, memperkuat komitmen bersama kita, memperkuat ikhtiar kita untuk kita bisa bersama-sama membuat Indonesia kita menjadi lebih baik. Terima kasih, demikian bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto di depan. Mas Anies nggak perlu ini ya.